Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma zidna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa datang ke rumah di antara Allah dalam rangka yatluna kitabullah, membaca Quran, yatadarasunahu bainahum, dan mempelajari isinya, mengajarkan isinya. Maka Nabi SAW mengabarkan illa nazalat alaihi sakinah, maka orang-orang yang masih mau masuk masjid dalam rangka untuk majelis ilmu, maka Allah akan mewariskan ketenangan, waqasyatul rahmah, dan Allah akan karuniakan rahmat, dzakarallahu fi indah, dan Allah akan menyebut nama-nama panjenengan di sisi para malaikat, muhaffatul malaikat, dan Allah kemudian akan memerintahkan malaikat untuk menjaga panjenengan semua. Dan ketika kita duduk di majelis ilmu, para malaikat tidak segan-segan dan tidak henti-hentinya mendoakan, Allahumma ighfir lahum warhamhum, ya Allah rahmatilah mereka yang ada di situ dan berilah petunjuk serta ampunan kepada mereka. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tadi disampaikan, ini materi pertama setelah Idul Fitri, maka saya memberikan catatan terkait dengan apa yang harus kita lakukan setelah Idul Fitri. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan, min sawabil hasanati al-hasanatu ba'daha. Di antara tanda kebaikan amal ibadah seseorang setelah beramal baik adalah beramal setelahnya. Sehingga ketika seseorang itu telah melaksanakan puasa Ramadan dan segala macam ritualitasnya di dalamnya, maka orang yang sukses Ramadannya adalah yang setelah Ramadan melanjutkan amal ibadah yang dikerjakan di Ramadan. Maksudnya seperti apa? Ketika waktu Ramadan kita bisa tarawih setiap hari, maka setelah pas Ramadan maka kita tentu diminta untuk melanjutkan tarawih itu. Cuman bentuknya, kata Nabi SAW, ahabbul a'mali ila Allahi adwamuha wa in qalla. Amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah yang istiqomah walaupun sedikit. Artinya ketika dengan bisa 11 rakaat misal, maka selepas Ramadan umpamanya dengan juga masih bisa 11 rakaat, itu yang baik. Kalau kemudian tidak bisa karena satu dan lain hal, makanya dengan turunkan menjadi 6 plus 3 ya gak apa-apa, 4 plus 3 ya gak apa-apa, atau bahkan misal benar-benar mepet waktunya, mungkin karena bangunnya mepet subuh, maka 2 plus 1 juga tidak apa-apa. Yang jelek adalah orang yang sudah terlatih di Ramadan setiap malam tarawih, bar Ramadan jelas gak pernah tahajud yang mulai, bahkan tidak sholat witir. Padahal Nabi SAW dalam semua safar beliau itu meninggalkan hampir semua sholat sunnah kecuali sholat witir dan sholat fajar. Sehingga ketika dengan sudah terlatih sholat tarawih, maka harapannya selepas Ramadan dengan melanjutkan qiyamul lail. Demikian juga ketika dengan waktu Ramadan terlatih setiap hari membaca Quran 1 juz, maka selepas Ramadan dengan melanjutkan, apakah walaupun cuma 1 halaman atau walaupun cuma 10 ayat atau 5 ayat, tapi dengan lakukan setiap saat, setiap hari. Adwamuha wa in qalla, ajak ning sithik. Nah, itulah istiqomah. Karena nek disuruh sama itu dengan saya yakin gak bakal sanggup. Saya itu pernah di 10 terakhir itu jadwal saya itu dari mulai habis subuh, habis zuhur, habis asar, menjelang buka, taraweh, bar taraweh, terus jam 9 sampai 10, 10 sampai 11, sampai rumahnya itu dicegat sama istri saya. Ayo makan ini Istiqlal suruh itu. Opo yang mulai ya makan. Nanti sampai rumahnya itu jam 1. Lalu
sikil niku tidak lemah niku serak rasa. Dan nek ajeng napa ajeng tilem niku boten mantun karena mungkin kuatir bablas. Akhirnya dibelek-beleki sampai subuh. Tiba subuh jadwal mulai adalah jadwalnya tergilingan. Tergilingan itu kan contoh rugi. Nah, ini kan melewati RRI. Nah, ini kok nggih memedine enten niku poso-poso. Nanti boten prai kita golek THR gitu. Nah, marah mulai nyebrang rel, maksudnya barel itu terus ngiri belakang terminal. Waktu itu saya gawe sekitar ini ya kalau baji ya diawe. Mas, untuk orang gede. Baik-baik rahmatullah Allah Subhanahu Wa Taala. Barang ini pulau Bali itu motor itu rasanya pun sebabnya. Ya akhirnya tidak. Ini naik pulau Bali ini motor itu rasa aku. Dan pulau mikir pulau Mas Ramadan jadwalnya itu kan 99 kali. Mikir saya mungkin baru poso itu kelong. Ini pun di isu pulau itu malah 111 gitu. Nambah. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika jenengan sudah terlatih di Ramadan melanjutkan adwamul hawa info sedikit, tapi aja jangan sampai belas. Quran ini malah ditutup, dilebok ke kresek, dilebok ke bufet, dikunci itu dua malah itu kelihatan. Tetap dengan bika walaupun 5 ayat, 10 ayat. Ya, dengan tetap tahajud walaupun 2 rakaat tambah 1. Nek gak bisa bangun di tengah malam, dengan subuh itu ampun mepet pas ada setengah jam sebelum ada subuh dengan bangun biar bisa 2 rakaat plus 1. Kok sudah 2 rakaat plus 1 adanya belum terdengar ditambah meneh 2 rakaat. Dan kemudian disifati para penghuni surga, salah satunya kebiasaan mereka di dunia wabil asharihum yastaghfirun, di waktu sahurnya mereka itu banyak istighfar. Sehingga bangunnya bukan pas subuh, pas waktu sahur. Nah subuh kan bukan sangat sahur toh. Makanya waktu sahur itu biasa sebelum subuh itu. Nah sebelum subuh itu dengan bangun sholat 2+1 banyak-banyak istighfar. Nah nek kemutan putrane, kemutan garwane, kemutan keluargane ditungake. Salah satu sifat ibadur rahman adalah mendoakan keluarganya. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Niku sing rada dawa. Sing cedhak piye Mas? Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin. Nek pengen kabeh Mas, kabeh ya Rabbana atina fid dunya hasanah. Maka baik-baik dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kemudian Allah mengingatkan wala takunu kalladzina qad ghuslaha min ba'di quwwatin ankasa. Kamu jangan jadi seperti orang yang sudah menyusun kain yang tadi dari benang disusun dari kain, begitu terus dari kain diudari meneh dari benang. Ini pun mau jauhan ini mau kurang gawean. Makanya ketika jenengan sudah melatih diri di Ramadan, maka jenengan lanjutkan itu di 11 bulan berikutnya. Adwamuha wa inqalla, sedikit tapi ajak. Saya punya teman itu dapat pendidikan kepemimpinan itu pusat pendidikan TNI topografi dan keraton. Dia bilang saya sebelum jadi pejabat saya dikirim ke situ Mas sebulan. Itu teman yang lain kan itu sak mobil protes. Apa dengan 1 minggu ra mulai Pak, yo mulai. Nek jalur apa nggih boten medal ning angkringan yo metu. Artinya kalau Sabtu Ahad dia pulang berarti 30 hari dikurangi 8, 22 hari. Jadi kurangi malam nih. Itu dia berlatih untuk jadi pemimpin digunakan sampai pensiun. Maka karena tugas seorang pejabat itu nggih sebatas yang ada di kantor, maka dilatih bisa sudah cukup. Adapun kita panjenengan kita semua sebagai manusia, kenapa harus dilatih setiap bulan dalam artian sebulan itu Ramadan setiap tahun? Karena musuh jenengan itu mboten ketok, jenenge apa? Setan. Bahkan kita itu dititipi setiap kita itu satu jin namanya jin korin. Jin korin tugasnya selalu bisiki yang jelek. Jadi kalau bawa sendal jelek lihat yang bagus ijolono. Nah, ketika melihat ada punya siapa jatuh jikukan rasa mbok balik itulah jin korin. Ketika kemudian jadi pejabat gitu kan, ada yang kayak salam tempel, nah, bukannya bilang innalillah tapi bilangnya alhamdulillah gitu kan. Terus begitu oke disodakoke
alasannya itu ngersiki gitu. Makanya kan hakimnya yang ketangkep itu kan terkenal dermawan Pak. Semua proposal masuk itu mesti cair Pak. Tapi ketahuilah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, Nabi mengatakan innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu Rabb yang maha baik dan tidak mau menerima amal dari sumber harta yang tidak baik. Jadi harga korupsi tidak akan pernah menghadirkan pahala dan kebaikan kepada pelakunya. Sehingga yang harus kita pahami ketika kita kemudian sudah Ramadan tadi, kita aplikasikan. Dan ketika kita pas Ramadan itu kita disuruh tidak makan, tidak minum, padahal makan dan minum yang kita makan itu barang halal, apalagi barang yang haram, tambah gak boleh. Ketika Ramadan kita diminta untuk jujur, ya bulan Ramadan kita diharuskan jujur. Makanya para ulama sebagian mengatakan wala takunu minal ramadhaniyun, jangan kamu menjadi orang yang dia ibadah pas Ramadan tok. Justru Ramadan itu adalah wahana untuk melatih diri 11 bulan diamalkan. Nanti pas donge bulan yang ke-11 itu sudah mulai turun, karena tabiat al-imanu yazidu wa yanqus, iman itu naik dan turun. Maka mendekati Ramadan yang nanti itu kemudian kemungkinan ada penurunan, maka ketemu Ramadan lagi dinaikkan lagi. Karena apa? Musuhnya nggak kelihatan, yang disebut setan, jin. Dan itu dia bisiki terus apapun. Dan bisikan yang paling dahsyat ketika dibisikkan ke wanita. Makanya Nabi sampai mengatakan ini ra'aitukun aksara min ahlina, para wong wedok tasodakna dosodako. Mergo aku melihat kamu kebanyakan itu kok berada di neraka. Kemudian para wanita bertanya, kenapa ya Rasul? Nabi kemudian mengatakan tuksirna lakna wa takfurna asiro. Kebiasaan kamu kalau melihat apapun mesti mbok komentari, mesti buat celatu, mesti buat elek-elek. Dan ketika suamimu sudah ikhtiar dan ikhtiarnya sudah maksimal dikasihkan ke kamu semuanya pun tetap aja mau komentari kok ngomong semene, itu sudah nas. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang bisa merubah itu adalah ilmu, dan ilmu yang bisa merubah ya ilmu yang didapatkan di majelis ilmu yang disampaikan Quran kali sunnah. Niku pembukaan saya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya di sini diamanahi untuk menyampaikan akidah, dan memang itu perkara yang berat. Tapi perkara yang berat pun kalau disampaikan dengan metodologi yang baik dan benar, insya Allah menjadi ringan. Matematika, fisika itu menjadi sulit kalau kemudian gurunya kerang. Tapi nek gurunya asik bisa menjelaskan dengan logika-logika yang masuk, maka bahkan siswa atau murid yang nggak pakai pinter bisa paham. Tapi kalau udah gurunya kerang lebih dulu, maka pelajaran yang mudah jadi sulit. Makanya dalam bab akidah ya diperlukan orang-orang yang bisa menjelaskan dengan baik dan benar, dengan bahasa-bahasa yang ringan tapi bisa dipahami isinya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari Sabtu yang lalu minggu kemarin itu saya ada acara di salah satu hotel di Solo itu, disuruh jadi pembicara untuk memotivasi anak-anak sekolah persamaan SD, SMP, SMA agar senang nulis. Nah, saya menjadi pembicara pertama. Nah, didudukkan saya di depan tapi ini ada podiumnya di depan ribu, jadi belum ke podium. Nah, begitu saya duduk di ribu, tiba-tiba saya didekati sama seorang bapak-bapak. Kemudian mungkin karena melihat bentuk saya yang tinggi, itu bapak-bapak itu bilang gini, ya maksudnya bikin ngomong soal agama, tapi ya kemudian kurang tepat, salah gitu. Nah, dia kemudian mengatakan gini, Mas, ini pun Mbah, saya panggil Mbah, memang udah sepuh gitu. Ini pun Mbah, Mas, aku ki duwe wiritan khusus, duwe donga khusus. Donga pripun? Donga kuwi nek tak waca, Gusti Allah iki langsung goleki aku. Terus mbok kula diajari, ora bakal tak ajari jenengan. Lah pripun? Lah nek tak ajari ning kowe, engko mbok waca, kok Gusti Allah iku bingung, sing nyeluk kowe kok aku. Jenengan nek menggali ini kan, nek orang nggak punya ilmu aku berarti mbak ini sakti gitu. Tapi kalau kita kemudian belajar akidah yang benar, ini orang salah gitu. Dan bahkan saya tanya, Mbah Yosua dengan pinter, umur dengan berapa? 75 Mas Cobi.
Di usia 75 pada Nabi mengatakan amar umati baina sitin wa sab'in, umur umatku umumnya antara 60 sampai 70. Wa kalau main justru dalik sedikit yang lewat dari situ, kok malah luput masalah akidah. Lah kok urusan akidah Mas nggih, kok mengatakan apa? Walillahil asmaul husna. Allah itu punya asmaul husna. Fad'uhu biha. Kalau kamu mau menyebut-sebut nama Allah atau pakai asmaul husna. Wa darul ladzi nayuhiduna fi asma'i, maka tinggalkan orang-orang yang menyimpang dalam menyebut tentang Allah. Dan itulah orang yang menyimpang salah satunya, termasuk ke Jogja dan Mbah Benung angker Ramadan kali Idul Fitri Idul Adha DCI. Ketika ditanya kok dengan pun mulai poso, pun mulai sholat Id, pun mulai kurban niku pripun cara dengan ngitung, kata dia ora tak hitung, aku langsung nelpon Gusti Allah. Loh. Orang-orang ini terlihat koyok hebat, tapi sebenarnya dia ada di kesalahan yang paling fundamental. Termasuk muncul dai muda, seorang doktor, bahkan dosen tafsir Pak di Jakarta. Itu beliau mengatakan bahwasanya nama Allah yang lain dan termasuk nama Allah itu adalah Muhammad. Sehingga ketika dia dengan mau dongo, kata dia, dengan menyebut ya Muhammad berilah saya ini boleh coba seorang dosen doktor tafsir orang pribun. Maka ketika kita cari, tidak ada satu riwayat pun, tidak ada satu hadis pun, tidak ada satu praktek pun, tidak ada satu perkataan ulama pun yang mengatakan seperti itu. Dan Nabi Muhammad SAW berkali-kali mengatakan, aku imam hamba yang juga diberi wahyu dan hingga jadi rasul. Jadi tidak ada penggunaan nama Allah sebagai nama orang tunggal, itu tidak ada. Artinya ketika dengan ngapunten ada yang pakai nama Ar-Razzaq, itu kurang tepat. Harusnya depannya ada Abdul Razzaq, hambanya Allah yang maha memberi rezeki. Makanya ketika ini Muhammad tok, kemudian dikatakan ini sebagai asmaul husna, jelas tidak mungkin gitu kan. Karena tidak ada riwayat satu pun yang menyebutkan sahabat berdoa ya Muhammad bila ini tidak ada. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, pentingnya memiliki akidah yang baik dan benar agar jangan sampai kita menyimpang. Bahkan penyimpangan terjadi di ujung waktu ketika kita masih diberi hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tema kita pagi hari ini adalah tentang mengenal Allah. Kenapa kita memanggilnya dengan Allah? Karena Allah yang minta dipanggil dengan Allah. Allah berfirman dalam Quran surat Thaha ayat 14, Innani anallah la ilaha illa ana. Ketahuilah nek aku kuwi Allah lho. La ilaha illa ana, tidak ada ilah yang boleh disembah selain aku. Ketika di sini ada yang namanya Pak Joko misalnya itu, tiba-tiba dipanggil Budi, nesu mesti but ya. Orang mau kowe tak celuk jenengku dudu Budi. Atau sebaliknya yang namanya Pak Budi dipanggil Joko ya bakal bingung. Kecuali nama panjangnya Budi Joko, dan itu lain cerita gitu kan. Nah maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang muslim harus paham ketika Allah itu adalah Rabb kita. Dan makna Rabb itu lebih dalam daripada Tuhan. Karena Rabb itu meliputi yang menciptakan, yang mematikan, menghidupkan, memelihara, menjaga, memberi rezeki. Tapi tidak sekadar Tuhan, maka nanti ada agama yang kemudian breakdown lagi Tuhan. Kemudian yang menciptakan si A, yang memelihara si B, yang membinasakan si C, kan betul. Ada kemudian di breakdown lagi, kalau di langit namanya ini, kalau kemudian sebagai firman namanya itu, kalau kemudian di bumi namanya inu, kan gitu. Maka inilah orang-orang yang gagal paham. Makanya ketika panjenengan ya sehari 17 kali mengatakan alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam, maka di situ pengakuan kalau Allah yang menciptakan, Allah yang memelihara, menjaga, memberi rezeki dan mengatur semua yang ada di muka bumi. Tidak boleh kita terapkan, kita tetapkan apa yang menjadi wilayah Tuhan Rabb ini kemudian kita letakkan kepada manusia. Kok Isa Al-Masih karo Dajjal sama urip wong mati itu semua atas izin Allah, bukan karena kehebatan mereka. Itu yang harus kita pahami. Makanya nanti dengan jangan gumunan ketika ada orang yang mengatakan guruku kon mlebu surga kok gak mergo kancane diboleki ning kono ra enek.
akhirnya dia nyemplung rokok dibolehi, terus didapati temannya di sana, kemudian dia mengancam rokok, nek kanca ora mbok toke genimu tak pateni, ampun jenengan gumun. Nah itu orang aneh, nggak ada kayak gitu. Bahkan manusia itu Nabi Muhammad SAW yang paling mulia itu selalu mengajarkan kita, Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Tapi gak pernah mengatakan rasa khawatir mau gede rokok tak pateni, tidak ada. Nabi justru mengajarkan kita berdoa untuk minta surga dan minta selamat dari api neraka. Artinya apinya ya tetap menyala. Maka berdoa itu agar kita gak nyemplung ke situ, bukan kemudian untuk memadamkan apinya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah kemudian benar-benar mengklaim telah menciptakan kita semua. Allah berfirman dalam Quran surat Tur, "Am khuliqu min ghairi shay'in am humul khaliqun?" Apakah mereka diciptakan tanpa ada penciptanya, ataukah mereka itu mencipta dirinya sendiri? Tidak mungkin. Makanya nanti dalam teori evolusi mereka berusaha untuk mendobrak fondasi keimanan manusia pada level yang paling dasar, yaitu meninggalkan Tuhan. Mereka menjelaskan bagaimana kemudian manusia itu berawal dari sel yang satu, yang kemudian berada di dalam air, yang kemudian membelah menjadi 2, 3, 4 dan seterusnya. Terus singkat cerita jadi ikan. Ikannya terus membesar, singkat cerita siripnya juga memanjang. Kemudian saking panjangnya kemudian mentas ke daratan, terus jadi mamalia yang paling dasar. Begitu kemudian dia berjalan seiring dengan tahun, dia kemudian naik terus akhirnya jadi monyet kemudian di pohon turun akhirnya jadi manusia purba kemudian jadi manusia. Lalu pertanyaannya, di mana Allah menurut skema ini? Tidak ada. Makanya kita sebagai orang beriman di dalam beberapa kitab akidah disebutkan manusia pertama itu Adam, bukan monyet gitu. Itu akidah lagi Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Makanya di sini Allah menyebutkan, apakah kamu gak ada yang menciptakan, ataukah kamu tercipta dengan sendiri? Gak mungkin dua-duanya. Maka ini dalam bahasa Indonesia namanya majas retorika, suatu pertanyaan yang gak perlu dijawab karena jawabannya sudah jelas gitu. Jadi misal kita punya anaknya rada nakal, kemudian kita katakan, nek kowe ra manut karo aku, lah emang bapak mungkin sapa? Kan harusnya gak perlu dijawab karena jelas bapaknya adalah jenengan gitu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, bahkan Allah mengklaim penciptaan kita di dalam rahim ibu kita sehingga kita keluar dengan rupa yang berbeda-beda. Allah berfirman, "Waladzi yusawwirukum fil arham kaifa yasha." Dialah yang membentuk kamu di dalam rahim ibumu menurut yang Dia kehendaki. La ilaha illa huwal azizul hakim. Dialah yang maha perkasa dan maha bijaksana. Jadi dalam penciptaan kita itu ada kebijaksanaan. Bahkan ketika lahir sebagian manusia itu cacat, di situ ada kebijaksanaan Allah. Biar apa? Biar yang normal membantu yang cacat. Biar kemudian yang cacat bisa ditolong yang normal. Makanya perbedaan di antara kita ini harusnya melengkapi satu sama lain, bukan kemudian justru menjadi sebab saling menghina, mencaci. Makanya Nabi mengatakan al-muslimu akhul muslim. Seorang muslim itu bersaudara dengan muslim yang lain. La yakdibu la yadlimuhu wa la yahduluhu. Jangan pernah mendoliminya, jangan pernah mengabaikannya, wa la yakdibuhu, dan jangan pernah mengkhianati, mendustai dia, membohongi dia. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah gak cuma mengklaim pembentukan manusia, tapi semua makhluk. Dalam firman-Nya Quran surat Thaha ayat 50, "Qul rabbunal ladzi a'ta kulla shay'in khalaqahu tsumma hada." Katakanlah wahai Musa, Tuhan kami adalah Allah, Rabb yang telah membentuk segala sesuatu kemudian memberikan petunjuk. Makanya nanti jenengan akan dapati burung itu nggak pernah latihan terbang nih bisa terbang, ikan juga nggak pernah latihan renang tapi bisa renang. Maka semua pembentukan itu dilakukan, dikerjakan, diputuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan setelahnya Allah yang mengatur mereka untuk mendapatkan apa yang perlu mereka cari dengan jalan-jalannya masing-masing. Makanya dengan akan dapati cicak ini kemudian sakit mabur, panganane nyamuk iso mabur, tapi hampir-hampir nggak ada namanya cicak mati kelaparan. Kenapa? Karena yang nyamuk juga diarahkan untuk mendatangi cicak sebagai rezekinya, dan cicak juga paham kalau dia sudah
digariskan rezekinya akan datang, maka dia nggak perlu berusaha belajar terbang. Makanya Allah mengatakan wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada makhluk yang berjalan melata di muka bumi kecuali Allah sudah tata rezekinya. Sehingga ketika seorang manusia ini menyatakan diri sebagai fi ahsani taqwim, ciptaan terbaik, maka harusnya dia mengenal Rabb-nya yaitu Allah Subhanahu wa taala, sehingga apapun profesinya dia tetap harus menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ditegaskan pada Quran surat Fussilat ayat 31, wa min ayatihil lailu wan nahar wasyamsu wal qamar. Dan di antara tanda kuasa Allah itu adanya malam, siang, matahari dan bulan. La tasjudu lisyamsi walil qamar. Jangan pernah kamu sujud, jangan pernah kamu menghamba kepada matahari dan bulan. Kenapa? Karena dua benda ini ciptaan Allah. Bahkan matahari yang besar itu manusia berusaha membuat yang kecil di Perancis sana, kerjasama Perancis, Inggris, Rusia dan beberapa negara maju termasuk Cina. Itu mereka pengen membuat mini matahari, karena matahari itu gabungan dari reaksi helium ketemu helium, kemudian muncul reaksi fusi, dari reaksi fusi kemudian menghasilkan energi yang kontinu tidak pernah mati. Nah, mereka pengen supaya itu terjadi atau ada di bumi dalam skala mikro, yang nanti kalau itu ada maka keluarlah listrik kontinu tidak putus-putus. Pengennya konten sampai hari ini dereng dadi. Nah, Allah mengklaim matahari ini dhuwur kae ciptaanku, bulan juga ciptaanku, ojo mbok sujudi. Wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Ning sujud hanya kepadaku Allah kalau memang benar-benar kamu itu hamba yang mau beribadah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ketika matahari yang sedemikian gede, bulan juga demikian, tidak boleh disujudi. Bagaimana halnya dengan orang yang sujud kepada pohon, kepada patung, dia sendiri yang bikin, dia sendiri yang mensujudi. Maka ini lebih rendah bahkan yang terbalik kota hari ini dan mau lihat itu digawe sampai styrofoam. Coba seorang muslim akan paham bahwasanya Allah Azza wa Jalla tidak sama dengan semua makhluknya, bahkan makhluk tergede matahari. Makanya nanti ketika Fir'aun mengatakan ana rabbukumul a'la, aku ki Rabbmu sing paling gede, maka Musa cuma mengatakan matahari terbit dari timur ke barat, tolong diwali. Tidak bisa. Begitu pula Dajjal juga sama. Dia diberikan kuasa untuk menyembuhkan orang sakit, mematikan orang, menghidupkan orang mati, iya. Tapi begitu kemudian diminta terkait dengan matahari, bulan, bintang, tidak bisa. Karena memang Allah mengizinkannya di wilayah itu, tidak di wilayah yang lebih tinggi dari itu. Ini menunjukkan kelemahan dia. Bahkan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika dia menghidupkan orang setelah dimatikan, seorang pemuda dibunuh kemudian dihidupkan, maka kemudian pemuda itu dikatakan oleh Dajjal, hei, kowe mau urip tak pateni, bar mati tak urip ke, berarti aku Tuhanmu, sembahan aku. Maka pemuda itu mengatakan, enggak, kamu bukan Tuhanku. Kenapa? Karena matamu itu loh buta satu tapi yo nggak sembuh-sembuh. Artinya ketika manusia itu cerdas, ketemu dengan orang yang aneh-aneh, yang menyatakan bisa ini bisa itu, yang menyatakan aku ini dan itu, tapi kemudian dia melihat sebuah kelemahan, maka itu sebenarnya menunjukkan dia itu bukan Tuhan. Artinya gini, ketika ada orang cerdas, terus dia itu pengen sugih, terus datangnya dukunnya itu tinggal di tengah hutan omahe reok, itu harusnya dia itu mikir, nah emang dia bisa mari sugih, kudune kan omahe boten gede gitu. Begitu pula ada orang yang datangi dukun dalam rangka nyari jodoh, lah kok dukunnya sing diparani duduk, lah gimana ceritanya? Oh, dia sendiri aja jodohnya nggak punya, masa kemudian datang kita untuk minta jodoh. Maka itu sebuah kekeliruan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang muslim ya tidak boleh gagal paham harus kepada siapa dia menyembah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga pastikan rezeki kita itu di tangan Allah. Allah berfirman dalam Quran surat Yunus ayat 31, "Qul man yarzuqukum minas sama'i wal ardh amman yamliku sam'a wal absar wa man yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayyi wa man yudabbirul amra fa sayaquluna Allah faqul afala tattaqun." Katakanlah wahai Muhammad, siapakah yang memberikan rezeki kepadamu dari langit dan bumi? Siapa yang berkuasa menciptakan pendengaran dan penglihatan kalian? Siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati, mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Dan siapakah yang mengatur segala urusan?
maka orang-orang musyrik, orang-orang kafir itu akan mengatakan Allah, maka katakanlah, mengapa kamu tidak bertakwa, mengapa kamu tidak menyembahnya saja, mengapa kamu tidak menyembah yang lain, mengapa tidak ada berhala-berhala yang kamu takuti. Gampang ingatan ketika ada nelayan ditanya, iwak ning lautan sing gawe sapa? Gusti Allah gitu. Lah ngopo dadak kok buat ndas ning laut. Nah, bukan ini, bukan ngono, mesti ada candaan. Ketika kemudian kita tanyakan kepada orang di gunung, sing gawe gunung sapa, sing kita belajar di gunung sapa? Gusti Allah. Kenapa dadak kok sajene kok ndas pedus? Maka dia akan jawab gunung ini ngono. Padahal dia tahu siapa yang membuat itu. Dia tahu siapa yang menciptakan itu. Maka seorang muslim tidak akan gagal paham karena dia tahu yang namanya Rabb itu yang menciptakan, yang mengatur, yang memelihara, bahkan yang memutuskan kalau dia harus ada tsunami, harus kemudian ada gempa bumi, ada gunung meletus. Makanya ketika jenengan nanti tinggal di gunungnya meledos, niku ampun sekali-kali menyiapkan ukuran sajen yang ditaruh di kawah gunung, jangan pernah. Justru dengan minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala saja, jangan kepada yang lain. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk yang memelihara kita semua dari segala macam keadaan yang buruk itu juga Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 22, "Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum wa la taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun." Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu, langit sebagai atap buatmu, dan dialah yang menurunkan air dari langit, lalu dia juga mendatangkan dari hujan itu buah-buahan sebagai rezeki untuk kamu, dan karena itu jangan pernah kamu sekutukan dia, padahal kamu tahu dia yang menciptakan. Hujan yang datangkan Allah, tapi begitu pengen gak hujan diceluklah kita Mbak Rara atau cinta niku sing gondrong niku. Kan gak tepat itu. Jangan ngerti kalau hujan itu datang dari Allah, dan jangan kerso gak hujan minta sama Allah. Iya contohnya Mas, ada seorang laki-laki yang pernah datang ketika zaman Nabi SAW berkhutbah, kemudian dia mengatakan, ya Rasul, kamu kami binasa, binatang pada mati, kekeringan, mohonkan, mintakan hujan di kampung kami. Kemudian Nabi mendoakan, ya Allah turunkan hujan di kampung orang ini. Hujan terus gak berhenti sampai seminggu. Datang lagi orangnya di Jumat berikutnya, Jumat depannya, ya Rasul kampung kami binasa, kemarin kekeringan, sekarang kebanjiran, ternak kami pada mati. Mohon mintakan hujannya di sekeliling kami. Kemudian Nabi mengatakan, Allahumma hawalaina wala alaina. Jadi nek misalkan memiliki hujan seminggu Ramadan, dengan ngomong sama Allah, jangan teluk Mbak Rara, teluk Mama Gufron, gak usah. Dengan untuk minta kepada Allah, Allahumma hawalaina wala alaina. Begitu pula ketika hujan turun, dengan mengucapkan Allahumma sayyiban nafi'an, ya Allah jadikan hujan ini hujan yang bermanfaat buat kami semua, bukan bencana. Maka semuanya kita kembalikan kepada Allah. Maka Allah mengingatkan, fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, materinya masih ada, tapi waktunya sudah habis setengah jam. Monggo kalau ada yang mau ngejak rame silakan. Saya tunggu. Kalau tidak ada, kita tutup dengan doa. Pak Dewa. Tanya Pak. Iya, monggo. Waalaikumsalam. Tadi disebut nama-nama Allah, termasuk kalau nggak biru Ar-Rahman itu nama Allah juga. Kemudian ada masjid dinamakan Masjid Ar-Rahman. Itu salah atau tidak Pak? Ya. Kemudian yang kedua, Ar itu kan menunjukkan kekhususan ya, kekhususan. Alif lam kekhususan. Kalau Rahman itu secara umum. Kemudian ada masjid namanya Barokah. Kemudian ada yang mengusulkan ditambah Al Barokah. Itu yang paling tepat yang mana Pak? Iya. Terus, assalamualaikum. Ini nama masjid berarti. Baik, nama Allah termasuk salah satunya adalah Ar-Rahman. Ketika tadi saya contohkan Alhamdulillahirabbil alamin, tutupnya apa? Ar-Rahman, Ar-Rahim.
Ar-Rahim. Di situ kita menyatakan Allah itu Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Apa bedanya Ar-Rahman dan Ar-Rahim? Allah punya kasih sayang 100%. 1% dibagikan hari ini, semua makhluk dapat, hatta orang kafir bisa berjaya di muka bumi hari ini. Sampai Nabi mengatakan, kalau dunia ini nggak lebih berharga dari seekor nyamuk, maka orang kafir itu nggak akan dikasih minum. Karena dunia di mata Allah nggak lebih berharga daripada seekor nyamuk, maka hari ini orang kafir itu dibiarkan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, adapun Ar-Rahim 99% yang menunggu jenengan di akhirat. Sehingga nanti dalam bab syafaat itu ada 6 tahapan syafaat. Syafaat yang pertama diberikan oleh Nabi Muhammad SAW, syafaat yang kedua diberikan oleh para siddiqin, syafaat yang ketiga diberikan oleh para nabi, para rasul selain Nabi Muhammad SAW, syafaat yang keempat diberikan oleh orang yang mati syahid, para syuhada, syafaat yang kelima diberikan oleh solihin, orang-orang solih, dan itu mudah-mudahan panjenengan. Kemudian syafaat yang terakhir itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan syafaat yang terakhir ini menghabiskan isi neraka dari sisi orang-orang yang masih punya keimanan walaupun sebesar zarrah. Walaupun dosanya banyak, Allah akan selamatkan, dan itu menjadi orang terakhir yang kosong dimasukkan ke sungai kehidupan, lalu kemudian tumbuh lagi seperti kecambah, lalu masuk surga dengan kenikmatan 10 raja dunia, ditambah bidadari 2, apa yang diminta diberi, apa yang dibayangkan dikasih, dan masih memiliki tanda sebagai bekas penghuni neraka, dan penduduk surga mengenali mereka sebagai jahannamiyun, residivisnya neraka. Ar-Rahman dan Ar-Rahim, itu yang membedakan. Dua-duanya nama Allah. Maka pertanyaannya, ketika dijadikan sebagai nama orang atau nama masjid, bagusnya depannya ada tambahannya. Ketika dijadikan nama orang, bagusnya ya Abdur Rahman, dan jangan dipanggil Rahman, panggil Abdur Rahman atau Dul HP. Nah, kalau kemudian dijadikan masjid, maka tambahkan depannya Baitun, sehingga namanya yang tepat Baitur Rahman, bukan Ar-Rahman. Karena masjid itu adalah rumah di antara rumah Allah. Baitun min buyutillah. Buyutillah, rumah Allah, Allahnya diganti Asmaul Husna, sehingga Baitur Rahman. Makanya ada Baitullah, Allahnya diganti Asmaul Husna, tinggal diganti Ar-Rahman, Baitur Rahman. Atau bisa juga diganti yang lain, misal Baitul Ar-Razak, Baitur Razak, rumahnya Allah yang Maha Pemberi rezeki, dan seterusnya. Atau juga bisa Baitur Rahim. Nah, maka ketika tadi pertanyaannya adalah barokah, apakah boleh masjid dinamakan sebagai masjid barokah? Barokah bukan nama Allah, barokah itu kata benda. Maka ketika dijadikan nama itu tidak apa-apa. Mau ditambahi alif lam boleh, tidak juga tidak apa-apa. Dia mau dikasih nama Masjid Al-Barokah boleh, Masjid Barokah tak boleh. Nanti yang membedakan apa? Benar tadi yang dikatakan ketika ada alif lam, itu namanya alif lam ma'rifah. Ini menunjukkan kekhususan, sehingga kemudian ketika dinamakan Masjid Al-Barokah, mungkin maksud muasisnya adalah memberikan keberkahan secara khusus, entah meningkatkan keimanan, entah meningkatkan ketenangan jiwa atau apalah, itu kembali ke pendirinya, muasis itu pendiri. Tapi kalau kemudian masjid barokah, berarti barokah secara umum, berkahi wonge, mungkin umurnya baik, kesehatannya baik, rezekinya baik, keluarganya masuk situ jadi baik. Nah, sehingga disitulah ada keleluasaan mau pakai al-barokah atau barokah. Nah, dalam konteks nama masjid itu yang tidak boleh adalah menggunakan nama-nama yang memang khusus untuk masjid-masjid tertentu. Contoh, ketika Allah menyebutkan melalui nabinya di atas Ka'bah, itu ada lurusnya Ka'bah, itu ada Ka'bahnya para malaikat. Di situ namanya Baitul Ma'mur, tempat di mana malaikat itu masuk ke situ setiap hari 70.000 dan tidak keluar. Maka ulama menjelaskan nama ini khusus buat masjid di situ, maka tidak boleh digunakan di muka bumi sebenarnya. Tapi karena sebagian pendiri itu nggak paham, makanya kita dapati banyak masjid namanya Baitul Ma'mur. Kemudian di bawahnya ada Ka'bah, itu khusus buat di sana, maka harusnya tidak boleh ada masjid yang namanya Ka'bah atau Baitullah Al-Haram, tidak boleh. Nah, sebenarnya ini yang saya pahami.
termasuk ketika dikatakan Masjid Al-Aqsa itu yang di sana, ya harusnya masjid jangan dikasih nama Masjid Al-Aqsa. Wonten malih? Nggih. Wonten malih Pak? Ibu-ibu. Monggo Pak. Waalaikumsalam. Ustaz, di beberapa surah disebutkan terutama ayat pertama hanya menunjukkan namanya Allah, alif, lam. Itu dan dilakukan tidak ada terjemahan akhirnya. Ya. Maksud Allah apa ya? Ya, baik. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, memang di dalam Quran itu ada banyak surat yang dimulai dengan huruf-huruf muqatta'ah. Ada alif lam mim, alif lam ra, ha mim, kemudian yasin, tauha dan seterusnya. Maka ada sebagian ulama yang mencoba untuk mentafsirkan alif ini, alif lam ini, mim ini. Maka yang paling aman dalam tafsir itu ayat ditafsirkan dengan ayat, kemudian ayat ditafsirkan dengan hadis, kemudian ayat kalau nggak ketemu ayat hadis nggak ketemu, ayat ditafsirkan dengan perkataan para sahabat. Nah, nggak tahu ditafsirkan dengan perkataan para tabiin, baru kemudian tabiin, kemudian ulama. Maka di sini nggak ketemu, di sini nggak ketemu yang ada adalah perkataan ulama. Maka saya pribadi, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ketika konteksnya tafsir, saya lebih aman, saya cukupkan sampai di perkataan para sahabat. Karena sahabat ini orang yang pernah ketemu dengan Nabi dan berburu kepada Nabi langsung, tahu turunnya ayat dan tahu situasional penerapan ayat. Maka dalam konteks alif lam mim ha mim tauha yasin dan seterusnya, maka para sahabat hadis ayat yang menjelaskan itu maknanya apa tidak ada, hadis yang menjelaskan itu maknanya apa enggak ada, para sahabat juga enggak ada yang menjelaskan maknanya itu apa. Sehingga dalam konteks Quran itu ada dua, yaitu muhkamat dan mutasyabihat. Muhkamat itu sesuatu yang jelas seperti khamar itu haram, babi itu haram. Yang mutasyabihat di sini ada sesuatu yang perlu dijelaskan. Maka ketika butuh penjelasan pun penjelasannya tidak ada, maka maknanya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita lebih fokus saja kepada yang muhkamat, yang jelas dari hukum-hukum, baik itu terkait dengan akidah, muamalah maupun ibadah atau sejarah. Jadi yang itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai rahasia ilahi yang nanti ketika panjenengan kepanggil dari Gusti Allah dan akhirat, dan semua muslim itu kalau kemudian tidak berbuat kesyirikan dia akan dimasukkan ke dalam surga, dan setelah mendapatkan kenikmatan surga mereka akan dikumpulkan lagi di satu tempat yang luas, lalu dibukakan takbir, dan di belakang takbir itu kemudian nampak Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, mungkin di situ kita bisa bertanya alif lam mim itu maknanya apa dan seterusnya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, itu yang bisa saya sampaikan. Jadi saya juga nggak tahu maknanya apa. Ngoten. Itu sudah karena ibu-ibu bapak saudara-saudara telah kita dengarkan dari kajian tentang akidah pada Allah ya, dengan sangat luas sekali. Terima kasih Pak. Untuk sebelum diakhiri mau ditutup Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita tutup doa dengan aminkan, semoga pertemuan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Rabbana lakal hamdu wa anta nurus samawati wal ardi wa man fihinna wa lakal hamdu. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum waghsilhum bil ma'i wasalji wal barad. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhassu'ana wa tadarru'ana. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ja'alna muqiminas shalah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma ja'al hadzal baladan aminan mutma'innan warzuq ahlahu minas thamarati wasrifna wa banina an na'budal asnam. Allahumma aminna fi awtanina wa aslih a'immatana wa ulata
rahim ya arhamar rahimin. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afina fi Filistin. Allahumma ansurhum wa tsabbit 'alaihim sabra ya arhamar rahimin. Allahumma shfi mardahum wa taqabbal shuhada'ahum. Allahumma 'alaika bil yahud. Allahumma 'alaika bil yahud fa innahum qaumun dhalimun, fa innahum qaumul fasiqun, fa innahum qaumul 'adun ya dzal quwwatil matin. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'udzubika minan nar. Wa ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik. Wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila ta'atik. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ihdina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasada. Rabbana atina ma wa'adtana 'ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah. Innaka antas sami'ud du'a, innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, wa qina adzabannar, wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala